Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Kita ketemu lagi dan kita akan melanjutkan pelajaran tema. Masih pada tema yang ke-6. Sekarang kita masuk subtema yang ketiga yang berjudul energi alternatif. Energi alternatif. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya dulu. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai pengganti. Nah, perhatikan kata pengganti. Energi yang digunakan sebagai pengganti energi yang berasal dari bahan bakar minyak bumi atau bahan bakar fosil. Nah, karena ketersediaan bahan bakar fosil yang lama-kelamaan menipis, maka dibutuhkan sumber energi pengganti. Jadi minyak bumi itu kalau dipakai terus-menerus, ya lama-kelamaan habis. Padahal untuk membuat minyak bumi itu ya membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, kalau kita menunggu jutaan tahun ya kesulitan. Oleh karenanya kita harus mencari energi pengganti dari minyak bumi tadi. Nah, berikut ini contoh-contoh sumber energi alternatif. Ada matahari, ya, bisa dimanfaatkan salah satunya cahayanya. Nah, angin, air, panas bumi, kemudian produk biodiesel, biosolar, biogas, dan yang lain-lainnya. Dan masih membuka kemungkinan munculnya sumber energi alternatif lainnya. Nah, sekarang tugas kalian ya. Ya, nanti kalau sudah besar kalian temukan ya energi alternatif sebagai pengganti energi yang ada sebelumnya ya. Ya, misal apa? Misal sampah ya. Sampah kalian ubah ya. Ya, ini tidak menutup kemungkinan ya. Nanti seiring dengan perkembangan teknologi yang tadinya sampah ya ora sampah semua sampah, ya sampah-sampah khusus itu bisa dibuat sebagai energi pengganti. Misal sebagai apa ya? Pengganti gas gitu misalnya, pengganti gas LPG itu misal ada pengolahan tertentu. Nah, itu tugas-tugas kalian nanti ya di masa depan ya. Kita masuk ke sumber energi yang pertama yaitu sumber energi matahari. Kita baca sebentar. Ketersediaan cahaya matahari yang sangat banyak dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau apa? PLTS. Nah, selain skala besar, pembangkit listrik ini juga tersedia untuk skala rumahan. Ya, misal satu rumah pengen pasang sendiri, itu juga bisa. Ya, kalau skala besar, satu kota, satu desa. Nah, itu dengan pembangkit listrik tenaga surya sendiri. Ya, tetapi yang skala kecil juga bisa. Satu rumah punya pembangkit listrik tenaga surya sendiri, itu juga bisa. Nah, alat yang digunakan disebut solar cell atau panel surya. Dia mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian disimpan ke dalam baterai sebelum dimanfaatkan. Coba ini gambar instalasinya. Nah, coba kita bahas sebentar tentang skema pembangkit listrik tenaga surya skala rumahan. Ya, di sini ada matahari, ada panel surya, kemudian ada dan lain sebagainya ya. Instalasinya banyak ini. Kita bahas dari awal. Ya, sebelumnya solar cell atau panel surya itu diletakkan di tempat yang paling banyak menerima cahaya matahari, yaitu di mana? Di atas genteng atau di atas atap. Nah, perhatikan penjelasannya. Cahaya matahari ya
diterima panel surya. Ya, ada gambar matahari, sinarnya mengenai panel surya. Nah, dari panel surya ini, cahaya matahari tadi diubah menjadi energi listrik. Tapi perhatikan, listriknya masih berupa arus DC. Arus DC itu arusnya masih kecil. Dan arusnya berbeda dengan yang ada di stop kontak. Stop kontak itu berbeda ya. Arus DC itu seperti listrik yang ada di dalam baterai itu loh nak. Baterai mobil remote, baterai Tamiya, atau baterai apa? Baterai HP. Nah itu kalau kita sentuh positif dan negatifnya, kita nggak kesetrum. Beda dengan yang ada di colokan-colokan itu. Stop kontak itu. Jangan sampai dipegang ya. Bahaya, nanti bisa kesetrum. Kalau masih DC itu listriknya, arus listriknya masih kecil. Nah, kemudian dari solar cell tadi, listrik yang masih kecil tadi disimpan dulu atau dimasukkan ke dalam baterai. Energi listrik DC disimpan dalam baterai. Kenapa harus disimpan? Nah, karena kalau malam hari sudah nggak ada cahaya matahari, ya listriknya dari mana? Ya dari baterai tadi. Atau kenapa harus dimasukkan ke dalam baterai? Agar daya yang masuk tadi itu dayanya sudah lumayan banyak. Kalau cuma langsung dari solar cell langsung dipakai itu ya terlalu kecil, makanya harus disimpan dulu dalam tandon kalau air gitu ya. Kalau air itu dimasukkan ke dalam tandon dulu, ini enggak, kalau listrik dimasukkan ke dalam baterai dulu. Nah, sekarang dari baterai itu kalau mau dipakai langsung perangkat elektronik itu masih kesulitan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Makanya butuh alat yang namanya inverter atau invertor. Ya, arus DC dari baterai tadi diubah menjadi arus AC. Nah, arusnya ini sudah besar. Hati-hati. Nanti kalau kepegang ya kena setrum. Nah, kalau sudah menjadi arus AC, listrik dapat digunakan untuk perangkat-perangkat elektronika yang ada di rumah kita. Nah, itu skema sederhana tentang pembangkit listrik tenaga surya. Ada yang mau pasang? Nanti dipasang sendiri ya. Nanti kalian cari infonya sendiri ya. Ustadz nggak tahu masalahnya. Ustadz cuma tahu ilmunya saja ya. Lanjut, kita masuk ke sumber energi berikutnya. Setelah matahari, ada sumber energi alternatif angin. Ya, angin ini nanti ya seperti matahari tadi dipakai untuk dirubah ke dalam bentuk atau ke dalam bentuk energi listrik juga. Nah, selain ketersediaannya yang melimpah ya, banyak sekali angin itu. Angin juga tidak menghasilkan polusi. Nah, tidak menghasilkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Nah, energi yang besar dari angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, kincir atau turbin atau kipas seperti pembangkit listrik yang lainnya dihubungkan dengan generator pembangkit listrik tenaga, kalau angin apa namanya? Bayu. Nah, ini ada fotonya. Ini sebenarnya besar sekali loh nak. Baling-balingnya ini besar banget. Terus kemudian menaranya ini sebenarnya tinggi sekali loh nak. Ustadz pernah lihat videonya. Itu satu baling-baling itu yang membawa ya, truk yang besar sekali. Ya. Bukan truk yang kecil, truk yang besar. Kontainer itu loh nak. Besar sekali. Nah, ini foto yang lainnya. Nah, kemudian sumber energi alternatif selanjutnya adalah air. Nah, pemakaian air sebagai sumber energi pembangkit listrik, nah, telah lama dilakukan. Ini sudah familiar dengan kita ya. Sudah terbiasa sekali. Nah, bahkan merupakan pemasok kebutuhan listrik yang utama bagi masyarakat kita. Nah, yang utamanya itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, energi yang besar tersimpan di dalam air yang bergerak. Menggerakkan turbin
kemudian menggerakkan generator, sehingga dari generator tadi menghasilkan energi listrik. Nah, contohnya ini video pintu air suatu waduk ya. Ini airnya berkekuatan tinggi ya. Energi yang dihasilkan itu besar sekali. Menggerakkan turbinnya ya turbin yang besar juga. Sehingga generatornya juga menghasilkan listrik yang besar juga. Nah, berikut ini Ustadz ada skema ya pembangkit listrik tenaga air. Nah, perhatikan nak, di sini mulai dari sini ya, air disimpan dalam waduk ya. Ini besar sekali ini waduknya. Tapi cuman diperlihatkan sebagian saja. Kemudian dari waduk tadi dibuatkan jalan ya aliran ya. Aliran pipa yang aliran air dalam pipa ya yang diarahkan ke pembangkit listrik tenaga air. Nah, air yang mengalir tadi ya akan menggerakkan turbin. Turbin bereaksi, muter terus ya. Muter dengan kencang. Nah, ini kan berhubungan dengan generator. Generator bergerak, dari gerakan generator tadi akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini dibesarkan lagi dayanya oleh transformator. Nah, agar apa nak kok dibesarkan? Ya agar bisa dialirkan ke jalur transmisi. Kalau cuman tanpa transformator itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak. Nah, oleh karenanya dibuatkan transformator. Nah, air tadi ya melewati turbin ini nggak masuk ke generator, tapi hanya lewat saja. Nah, lewat saja menggerakkan turbin, terus air tadi keluar. Cuman lewat saja, tidak masuk ke dalam turbin. Nah, ini skema sederhana tentang apa nak? Tentang pembangkit listrik tenaga air. Yuk kita lanjutkan energi alternatif berikutnya. Berikutnya ada biodiesel atau biosolar. Nah, seiring menipisnya ketersediaan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, perlu adanya energi pengganti. Nah, ini yang bisa terbarukan ya. Energi alternatifnya ini bisa diperbarui. Nah, biodiesel ini bisa diperbarui. Di antaranya adalah teknologi biodiesel. Nah, kenapa biodiesel ini bisa terbarui? Karena biodiesel ini berasal dari minyak nabati, minyak tumbuhan, seperti biji jarak, kelapa sawit, kopra, dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya biodiesel atau biosolar ini dapat mengurangi dan menghemat pemakaian solar yang murni. Kalau solar yang murni itu berasal dari minyak bumi. Sedangkan biodiesel ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang beredar di SPBU kita, biosolar itu hasil campuran dari solar yang murni dengan solar yang dari apa nak? Dari minyak nabati. Nah, sekarang produknya namanya B30. B30 itu maksudnya apa? 30% minyak nabati dan 70% solar murni. Nah, pemerintah Indonesia masih mencoba. Nanti targetnya B100. B100 maksudnya apa? 100% pakai minyak nabati. Solar murninya sudah tidak dipakai lagi. Ya, itu untuk penghematan solar dari minyak bumi yang dipakai biodiesel. Minyak dari apa? Biji jarak, kelapa sawit, dan sebagainya. Nah, mobil yang menggunakan bahan bakar biodiesel ini adalah mobil-mobil yang bermesin diesel. Nah, atau juga alat-alat berat. Nah, alat-alat berat seperti apa ya? Seperti beko, seperti apa lagi? Kren, apalagi ya alat-alat berat itu menggunakan bahan bakar solar. Nah, energi alternatifnya bisa menggunakan ini biodiesel atau biosolar. Nah,
Berikut ini contoh-contoh bahan baku dari biodiesel. Ada kelapa sawit. Nah, seperti ini nak contohnya nak, kelapa sawit. Kemudian ada biji jarak. Nah, tahukah kalian biji jarak? Jarak ini ya dulu adalah tanaman yang diwajibkan para penjajah ya dari negara Jepang yang menjajah Indonesia, itu mewajibkan masyarakat kita menanam jarak. Nah, setelah panen ya biji jaraknya dirampas para penjajah tadi. Untuk apa? Untuk ya bahan bakar tadi, bahan bakar kendaraan-kendaraan perang mereka. Nah, dulu Indonesia dijajah pas negara Jepang. Nah, salah satunya yang dirampas itu apa? Ini pohon jarak ini. Jadi masyarakat kita dijajah suruh menanam jarak. Kalau sudah diambil. Nah, untuk apa? Untuk bahan bakar kendaraan-kendaraan mereka. Nah, itu nak. Kita lanjutkan energi alternatif berikutnya, biogas ya, seperti namanya ya, biogas berwujud gas. Biogas adalah energi alternatif yang diproduksi dari pemecahan bahan-bahan organik. Contohnya apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang itu bisa kotoran hewan, ternak seperti sapi, apalagi kambing, dan lain sebagainya. Kemudian bahan organik yang bisa dibuat biogas yang lainnya adalah kotoran manusia. Kemudian ada bahan-bahan organik lainnya, seperti apa? Sampah-sampah organik, sampah-sampah yang bisa terurai. Misal kulit pisang, apalagi kulit-kulit buahan, sayur-sayuran, daun-daunan, nah, yang bisa diuraikan. Kalau plastik itu bukan, nggak bisa ya. Sampah-sampah plastik itu tidak bisa. Nah, cara pembuatannya adalah biogas tadi dibuat melalui proses fermentasi bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik misal apa tadi? Pupuk kandang itu difermentasi dulu. Dari proses fermentasi itu menghasilkan yang namanya gas metana. Gas metana dan karbon dioksida. Nah, gas metana ini dapat dimanfaatkan untuk menyalakan kompor. Nah, kompor gasnya tidak pakai gas LPG, nah, tapi apa? Pakai biogas dari kotoran hewan. Nah, atau bisa juga dipakai sebagai bahan bakar generator pembangkit listrik. Kemarin Ustadz sudah tunjukkan foto dari genset ya. Kalau genset yang biasanya itu dikasih bensin dulu, baru dinyalakan, habis itu bisa menghasilkan listrik. Kalau untuk biogas tidak memakai bensin, tetapi memakai biogas, genset tadi ya, bahan bakarnya biogas, genset tadi bisa menghasilkan listrik. Nah, berikut ini skema pembuatan biogas. Nah, kalian lihat dulu. Ada ternak, terus ada pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, ada perumahan, terus ada ini reaktor pembangkit gas atau biasa kita sebut dengan digester. Nah, cara pembuatannya adalah kotoran ternak tadi dicampur dengan air. Nah, dicampurnya di sini, dimasukkan ke dalam digester yang tertutup rapat. Nah, setelah campuran tadi diendapkan atau difermentasikan selama beberapa hari, ya sekitar 5 atau seminggu 2 minggu, nah proses kimia yang terjadi pada kotoran tadi akan menghasilkan apa? Gas metana. Nah, gas metana tadi dialirkan lewat sini, nak. Nah, lewat sini kasih pipa masuk ke rumah ya, dihubungkan dengan kompor gas. Nah, kompor gas tinggal dinyalakan sudah bisa dipakai. Atau dari gas metana tadi masuk ke dalam genset yang seperti Ustadz sebutkan tadi. Gensetnya tidak pakai bensin tapi pakai, sudah dimodifikasi, bahan bakarnya pakai biogas. Nah, dari genset tadi diberi bahan biogas, bisa muter, genset tadi bisa menghasilkan listrik kemudian dipakai oleh masyarakat. Nah, itu proses pembuatan biogas. Nah, selain kotoran ternak juga bisa sampah dapur
seperti yang Ustadz singgung tadi, sampah dapurnya sampah yang bisa diurai, misal dari tumbuh-tumbuhan, misal sisa-sisa sayuran. Kalau plastik, kertas itu tidak bisa ya, tidak bisa dipakai. Nah, kemudian anak-anakku ya, bahan samping ya, hasil sampingan dari biogas tadi ya, berupa endapan-endapan kotoran tadi itu ternyata bagus sekali untuk dipakai sebagai pupuk. Nah, pupuk tadi disebut apa? Biosluri. Nah, ini Ustadz sudah pernah nyoba kalau pupuk hasil fermentasi itu hasilnya memang bagus sekali. Nah, dari kotoran hewan ya, kotorannya dimasukkan ke dalam reaktor, reaktornya menghasilkan gas, gasnya bisa dipakai di rumah tangga, hasil sampingannya bisa dipakai untuk pupuk. Nah, pupuknya dipakai tanaman, tanamannya bisa tumbuh dengan baik, hasilnya bisa dimanfaatkan manusia, kemudian ampasnya berupa jerami-jeraminya bisa dimakan hewan ternak, nah mubeng terus ya, hasilnya mubeng terus. Nah, anak-anakku, demikian tadi ya, secara ringkas Ustadz sudah menyebutkan contoh-contoh dari energi alternatif. Nah, tugas kalian ya nanti, tugas kalian di masa depan ya, coba kalian nanti jadi penerus bangsa ya, kalian ya temukan energi-energi alternatif lainnya ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan bermunculan apa, energi-energi alternatif lainnya, atau kalian nanti ya membuat kendaraan ya yang ramah lingkungan. Wah, kalau sekarang motor-motor masih jalan di atas aspal ya, nah mungkin nanti hasil karya kalian, kalian membuat motor atau mobil yang sudah nggak jalan di aspal, tapi apa? Terbang. Nah, itu kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kemudian anak-anakku, tugas yang kalian kerjakan pada hari ini mudah saja. Kerjakan latihan soal yang ada pada buku paket kalian halaman 65. Silahkan kerjakan di buku paket kalian. Kerjakan latihan soal buku paket halaman 65. Terus yang nggak punya bagaimana? Yang nggak punya Ustadz bacakan. Ya, soalnya ini. Halaman 65, yang tidak punya buku paket Ustadz bacakan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, 2, mengapa perlu energi alternatif? 3, apa sajakah yang termasuk energi alternatif? 4, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. 5, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah, yang punya buku paket kerjakan di buku paket, yang tidak punya buku paket kerjakan di buku tulis. Begitu anak-anakku. Sekian pelajaran dari Ustadz ya, agak lama ini ternyata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.